Balik lagi di Apancing TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga yang semua yang pada nonton channel ini makin sehat-sehat aja gitu kan. Yes, balik lagi musik. Kali ini gua akan ngebahas suatu gaya hidup yang selama ini juga gua anut gitu. Kayak orang sering mempertanyakan gitu kan, gaya hidup ini tuh sebenarnya gaya hidup apa sih gitu kan. Karena kalau kalian bisa lihat di bio Instagram gue juga, gue menyertakan itu karena orang bertanya-tanya gaya hidup ini tuh gaya hidup apa. Di sini gue akan ngejelasin secara rinci sejarahnya gaya hidup straight edge. Yaitu gaya hidup yang selama ini gue anut, yang menurut gue pedomannya itu keren banget, sehat banget, dan udah gitu masih seputar lingkup musik yang gue suka. Ya, tanpa basa-basi, gue akan langsung ngebahas tentang gaya hidup straight edge. Tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe. Jangan lupa lu share ke teman-teman lu gitu kan. Oke, gue akan ngejelasin sedikit tentang straight edge. Straight edge adalah sebuah gaya hidup atau filosofi dan gerakan anak muda yang menganut anti penggunaan narkoba, penggunaan minuman beralkohol, merokok, dan berhubungan seks secara bebas. Walaupun pergerakan garis keras yang lebih dalam, mereka menghindari penggunaan obat secara menyeluruh, termasuk menggunakan secara obat-obatan medis dan non-medis. Dan mereka mempercayai bahwa seks tidak untuk berganti-ganti pasangan. Tuh, kalau kalian sering melakukan free sex ya, silakan mencoba gaya hidup straight edge. Gue jamin bakal lebih sehat. Lanjut ya. Straight edge hanyalah sebuah motivasi hidup untuk tidak merusak diri sendiri dengan mengkonsumsi zat-zat atau hal-hal yang dianggap berbahaya untuk diri sendiri, dan penyikapannya kembali kepada kontrol individual. Jadi tidak menggunakan zat-zat adiktif dan hal-hal yang merugikan diri sendiri gitu kan ya. Gaya hidup straight edge mencoba untuk memberi alternatif baru di skena punk atau hardcore yang lebih identik dengan kebiasaan mabuk dan kerusuhan gitu kan. Lanjut ya, banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya seorang penganut paham ini karena mereka ingin mengontrol kehidupan mereka. Bener nih. Udah gitu berontak dari budaya penggunaan narkoba, menghindari diri berhubungan dengan narkoba. Mereka menyaksikan efek negatif dari penggunaan narkoba dalam keluarga atau teman-teman di sekeliling kita. Atau bahkan bisa pula untuk membedakan diri sendiri. Lanjut ya, filosofi utama yang dibawakan oleh penganut paham ini adalah penggunaan narkoba terhadap lingkungan sosial dan krisis moral yang bisa menyebabkan hancurnya rumah tangga, bisnis, khususnya kehidupan anak-anak remaja pada umumnya. Yes, say no to drugs untuk orang-orang yang ada di luar sana ataupun yang baru mau mencoba narkoba. Janganlah, lebih baik lu mencoba hal yang lain yang lebih positif gitu kan. Lanjut ya. Ide tentang straight edge ini sebenarnya sudah ada dalam lagu-lagu protopopang tahun 70-an, yaitu The Modern Love. Namun istilah straight edge dicetuskan oleh band Minor Threats. Ya, ini adalah band yang keren menurut gue. Band ini disebut sebagai dasar gaya hidup ini dalam sebuah lagu mereka yang berjudul Straight Edge. Lanjut ya. Straight Edge adalah sebuah lagu dari band Minor Threats dalam album EP pertama mereka. Gitu. Mereka membantu menginspirasi sebuah gerakan yang lurus, dan lagu ini terlihat panggilan untuk pantang dari konsumsi alkohol dan narkoba. Sebuah hal baru dalam musik hardcore dan skena punk yang pada awalnya ditemukan hanya selingkup kecil tetapi didedikasikan pada band-band berikutnya.
Lagu ini berdurasi hanya 46 detik dan terdiri dari 2 bait lirik. Kalian dengar sendiri lagunya Minor Threats, judulnya Straight Edge gitu kan. Jadi nggak bisa gue tampilin di sini karena takutnya copyright gitu kan, karena YouTube agak sedikit kejam masalah itu. Lanjut ya. Lirik utamanya adalah bagaimana band ini menghadapi berbagai penyalahgunaan narkoba seperti kokain, ganja, dan lain-lainnya. Kehinaan bagi orang-orang yang menggunakan terlalu banyak obat-obatan adalah suatu hal yang umum selama di pertunjukan underground gitu kan. Jadi lirik pada bait kedua yang mereka bawakan adalah mereka tidak akan memaksakan untuk memakai drugs atau narkoba. Lanjut, pergerakan Straight Edge yang telah diikuti oleh beberapa orang sebenarnya tidak disangka oleh vokalis Minor Threats, Ian MacKaye. Ia menyatakan sejumlah kali bahwa dia tidak memiliki tujuan untuk membuatnya menjadi sebuah gerakan. Jadi dia itu hanya membuat suatu karya dengan lagu yang berjudul Straight Edge yang gue jelaskan tadi, tapi dia tidak ingin sebenarnya membuat sebuah gerakan aliran tertentu gitu untuk Straight Edge, tapi memang ternyata positif gitu. Lanjut. Tampilan hardcore sedikit berbeda dengan punkers. Sejak awal kemunculannya, banyak dari band seperti Minor Threats yang memakai fans, hoodie, khususnya Straight Edge gitu kan. Ini kita bahas tampilan tentang suatu aliran genrenya gitu kan. Di pertengahan era 80-an muncul Young Craze yang mengembalikan semangat Straight Edge yang sempat padam bersamaan dengan hardcore. Disitulah secara tidak langsung hardcore mengalami pengupgradean style gitu kan. Walaupun tak ada yang peduli dengan omong kosong itu, tapi percaya nggak percaya memang itulah kenyataannya. Hardcore atau punk sudah seperti semacam hippies, pemarah dalam hal fashion atau gaya. Di era ini bermunculan band-band straight edge hardcore seperti Warzone, Youth of Today, Bolt, dan lain-lain. Sebagian besar dari mereka sangat terpengaruh oleh agnostic front era awal. Tampilan anak-anak straight edge hardcore atau yang biasa disebut Youth Crew, banyak dari mereka yang di pertengahan 80-an memakai hoodie, terus Nike Air Jordan, dan juga memakai sepatu Vans gitu kan. Lanjut ya, Crew out udah gitu dengan sepatu Doc Mart atau Dr. Martin gitu kan. Khususnya untuk skinhead hardcore semacam Warzone, mereka pasti makanya kayak gitu, kayak sepatu-sepatu ya udah tau lah Doc Martan gitu kan ya. Udah gitu kalung rantai ala Raibis dan Sid tentunya. Adidas udah pasti fashionnya hardcore, dan yang paling khas adalah kemunculan tren crew glove seperti yang sering dipakai Raibis. Sarung tangan itu menandakan semangat pekerja ala skinhead. Oh iya betul, jadi emang banyak mendominasi gitu kan ya. Oke, next kita bahas tentang simbol X yang menandakan bahwa lu straight edge gitu kan. Huruf X adalah simbol yang paling dikenal dari straight edge. Biasanya mereka mengasih logonya XXX, straight edge, atau triple X gitu. Bukan berarti XX-nya itu porn, bukan ya. Gitu kan. Yang umum dipakai sebagai tanda di punggung kedua tangan, tetapi bisa juga ditampilkan pada bagian tubuh lainnya. Biasanya mereka kasih tato di sininya X, atau nggak di X, atau nggak di belakangnya betis mereka triple X gitu. Bahwa mereka itu memang straight edge gitu kan. Oke lah, lanjut. Beberapa pengikutnya dari straight edge ada juga yang dimasukkan simbol ke dalam pakaian dan pin. Menurut jumlah wawancara yang dilakukan oleh wartawan Michael AZ, logo X straight edge dapat dilihat jejaknya dalam pelaksanaan pada acara singkat band Teen Idles, yaitu US West Coast Tour tahun 1980-an. Teen Idles telah dijadwalkan untuk bermain di Mabuhay Garden San Francisco, tapi ketika band tiba, manajemen klub menemukan bahwa seluruh band ini masih di bawah umur minimum, dan karena itu mereka ditolak masuk ke dalam klub tersebut. Udah gitu sebagai kompromi, manajemen menandai tiap kedua tangan anggota dari band Idles dengan logo hitam besar H sebagai peringatan kepada seluruh staf klub agar tidak memberikan alkohol ke mereka. Setelah kembali ke Washington DC, band ini diberikan sistem yang sama oleh klub-klub lokal sebagai maksud membolehkan para remaja untuk masuk ke dalam klub.
untuk menyaksikan acara musik tanpa memberikan alkohol kepada mereka. Tanda ini secepatnya diasosiasikan sebagai gaya hidup straight edge yang ada di sininya biasanya kan. Dalam beberapa tahun pada acara musik dan bahkan di klub-klub dansa telah mulai mengadopsi sistem ini. Lanjut ya. Sebuah variasi melibatkan trio XHH berasal dari kata karya seni yang dibuat oleh drummer Minor Street yaitu Jeff Nielsen, yang mana Jeff menggantikan 3 bintang dalam bendera Washington DC, kampung halaman mereka, menjadi H. Oke, sejarahnya seperti itu. Istilah ini kadang-kadang dipendekkan dengan mencantumkan X dengan kependekan istilah straight edge menjadi SXE. Biasanya kayak gitu tuh. Kalau kalian lihat di beberapa orang di bio-nya ada gambarnya XXX atau enggak straight edge, itu adalah logo bahwa mereka penganut paham atau gaya hidup straight edge. Selanjutnya, dengan analogi, hardcore punk kadang-kadang dipendekkan menjadi HXC, gitu kan. Simbol ini dapat digunakan sebagai sebuah jalan untuk membedakan sebuah band atau seseorang yang menganut paham straight edge. Jadi kalau paham straight edge, hardcore sama punk pasti agak sedikit berbeda gitu kan. Dengan menambahkan huruf di depan dan belakang nama band, contohnya a band, misalnya ya, X Before Glory X misalnya gitu kan, udah pasti dia itu bandnya menganut straight edge atau hardcore gitu kan, dilihat dari situnya aja gitu. Kita akan bahas 3 era tentang straight edge. Jadi William Tessitsos menuliskan bahwa straight edge telah melalui 3 era yang berbeda sejak terciptanya pada tahun 1980-an. Yang pertama, old school dari 1970-an hingga awal 1980. Perkembangan gaya hidup straight edge ini banyak diadopsi atau diadaptasi oleh band-band lainnya seperti Seven Seconds, SSD, Uniform Skulls, Form, Alarm, Madbell. Band-band tersebut adalah band hardcore punk yang berada pada era old school. Band-band era ini lebih banyak berteriak tentang movement straight edge dibandingkan bernyanyi. Lagu mereka terdengar seperti orang-orang sedang orasi dengan diiringi musik agresif dan cepat ala hardcore punk. Gaya ini akhirnya menjadi ciri khas band hardcore punk pada era old school gitu. Pada awalnya paham ini berkembang di Washington DC dan New York, kemudian akhirnya berkembang juga di Kanada gitu kan. Lanjut ya. Yang kedua ada Yacht Crew, pertengahan 1980-an. Walaupun pada awalnya secara musik band-band straight edge terdengar tipikal, di pertengahan tahun 80-an musiknya mulai berkembang dengan meluas sesuai dengan karakter band masing-masing. Era Yacht Crew lahir ketika band-band hardcore punk straight edge mulai menjamur dan akhirnya mereka memiliki kecenderungan untuk bersatu membuat pergerakan dan media sendiri untuk menyebarluaskan gaya hidup straight edge. Namun bukan berarti mereka tidak manggung bersama band-band non-straight edge. Mereka justru lebih mengedepankan semangat persatuan. Suatu komunitas yang lahir juga memiliki sudut pandang yang sama, yaitu menyukai musik punk atau hardcore sebagai bagian dari subkultur yang tercipta saat itu. Gorilla Biscuit, Judge, Bolt, Yacht of Today. Fraud mereka adalah beberapa band yang menonjol pada era Yacht Crew. Oke, lanjut ya. Ternyata seiring perkembangannya straight edge mulai berkaitan juga dengan perihal pergerakan animal rights, vegan, dan vegetarian. Yacht of Today adalah band yang paling lantang menyuarakan perihal hal-hal yang melindungi terhadap hewan. Vegan dan vegetarian pada tahun 1988 dalam lirik lagu No More Ray Kopo, vokalis Yacht of Today menekankan tentang pandangan terhadap hak-hak hewan dan vegan. Meat eating, flesh eating. Think about it, so close this crime we commit. Sampai akhirnya banyak band yang menyuarakan hal yang sama dan hampir semua band pada akhir tahun 1980-an di Amerika dan Kanada menyuarakan tentang hak-hak hewan dan kekejaman terhadap hewan. Namun bukan berarti juga bahwa seorang vegan atau vegetarian itu adalah seorang straight edge.
Begitu juga sebaliknya, menjadi vegan atau vegetarian bukanlah sebuah keharusan di dalam gaya hidup. Vegan dan vegetarian hanya bagian dari perkembangan straight edge. Dan semua kembali pada pilihan masing-masing individunya. Gitu kan. Jadi ya nggak semua vegan atau vegetarian itu memang straight edge, karena memang itu gaya hidup yang sedikit berbeda gitu kan. Lanjut ya. Yang ketiga, ada militan tahun 1990. Di dalam perkembangan straight edge juga sempat ternoda dengan beberapa militan dari band straight edge itu sendiri. Dan band yang paling menonjol dengan sikap garis keras dan militannya adalah Earth Crisis. Setelah gaya hidup straight edge sempat berkembang sampai ke perihal vegan atau vegetarian pada tahun 1980-an. Pada awal 90-an bermuncullah band-band yang mengadopsi paham serupa, namun mereka cenderung lebih militan. Militan di sini mereka cenderung picik, mudah menuduh, minim toleransi terhadap non-straight edge, dan berpotensi melakukan kekerasan. Mereka berpikir bahwa dengan metode gerakan yang keras dan militan akan lebih efektif dalam mempromosikan hidup bersih. Padahal hal tersebut justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri dan tentunya straight edge. Saat itu sempat tercoreng dan mulai menjadi bahan cemoohan di kalangan underground gitu kan. Lanjut ya, era 2000-an. Seiring dengan jalannya waktu dan lahirlah band-band baru, cap negatif terhadap straight edge berangsur-angsur pulih. Komunitas dari band-band straight edge tahun 2000-an yang mempersatukan kembali kultur punk rock kepada kondisi awalnya yang lebih toleran terhadap komunitas dan band-band lain yang non-straight edge tentunya gitu kan. Kalangan straight edge mengalami pendewasaan, mereka sudah berbaur di satu panggung dengan band-band non-straight edge lainnya. Mengingat straight edge adalah gaya hidup yang lebih ke arah pilihan pribadi, namun band-band straight edge yang menonjol pada tahun 2000-an di antaranya adalah Allegiance, Black My Heart, Casey Jones, Champion, Down to Nothing, dan Stick to Your Guns gitu kan. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang sedikit sejarah straight edge yang udah kita bahas hari ini gitu kan. Jadi kalau yang belum paham straight edge ya gua rasa biar paham, biar nggak bertanya-tanya kenapa orang selalu menyertakan di bio-nya itu straight edge atau XXX atau HXC gitu kan. Jadi banyak juga gitu kan yang bertanya-tanya kayak gitu. Jadi disinilah jawabannya bahwa straight edge adalah suatu gaya hidup yang selain ini juga gue anut karena memang gue pengen sehat, gue pengen hidup lebih lama tanpa harus merusak ekosistem bumi dengan gue ngebunuhin mungkin binatang untuk dijadikan kayak bahan-bahan pakaian, atau misalnya lu terlalu makan banyak binatang-binatang yang memang harusnya mereka hidup di alam liar bebas gitu kan. Bukan berarti gue munafik, tapi this is my life. Gaya hidup straight edge gue bilang emang luar biasa, ngebawa banyak positifnya juga di hidup gue gitu kan. Jadi bagi yang pengen mencoba gaya hidup straight edge, baca-baca lagi tentang straight edge itu seperti apa gitu kan. Jadi lu bisa toleransi sama tubuh lu sendiri terhadap apa yang lu konsumsi di badan lu itu sendiri gitu ya. Mungkin segini aja penjelasannya gitu kan. Gua harap lu nggak skip videonya gitu kan, karena penjelasannya akan nggak lebih rinci. Dan thanks banget yang udah selalu dukung channel ini, dan yang nggak skip video ini sampai akhir gitu kan, tulis di kolom komentar bila ada saran dan kritik. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe, biar channelnya berkembang gitu kan. Nanti kita ketemu di episode berikutnya pokoknya. See you in the next video. Bye bye.